Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kustiati, NIM 191346 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6 dari kampus Sains Sultan Abdurrahman, Kepulauan Riau. Adapun tujuan video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Tafsir 2 yang diampu oleh Ibu Islamia MAG. Adapun materi yang ingin saya sampaikan yaitu tawakal di dalam Al-Quran. Baiklah, yang pertama mengenai pengertian tawakal. Kata tawakal berasal dari bahasa Arab yaitu wakala yukilu wakulu, yang artinya menyerahkan, mewakilkan, dan wakil. Sedangkan pengertian tawakal menurut istilah adalah menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wakil dalam mengurusi suatu urusan dan mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyelesaikan segala urusan setelah berusaha semampunya. Menurut pendapat TM Hasbi Asyidiki, tawakal adalah penyerahan diri kepada Allah dan berpegang kuat kepadanya setelah berusaha terlebih dahulu sejauh kemampuan manusiawi. Yang kedua, munasabah ayat tentang tawakal. Terdapat munasabah ayat yang pertama dalam Quran surat Al-Imran ayat 122 yang menjelaskan bahwa pada perang Badar kaum musyrikin menderita kekalahan total dan banyak pemimpin mereka yang mati sehingga mereka terpaksa kembali ke Mekah dalam keadaan yang menyedihkan dan sangat memalukan. Tetapi mereka tidak tinggal diam. Dengan pimpinan Abu Sufyan dan orang-orang terkemuka kaum Quraisy, mereka menyiapkan kekuatan yang lebih besar untuk membalas kekalahan mereka pada perang Badar. Dan kaitan antara surat Al-Imran ayat 122 dengan surat Al-Anfal ayat 49 adalah ayat ini turun ketika perang Badar, yang dimana Hamka menjelaskan bahwa peperangan Badar tersebut terdapat beberapa orang dalam kaum Quraisy yang hendak memerangi. Yang ketiga, klasifikasi ayat-ayat tentang tawakal berdasarkan asbabun nuzulnya. Yang pertama, Quran surat Al-Imran ayat 122 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza hammat ta'ifatani minkum an tafsala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang artinya, ketika dua golongan dari pihak kaum ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong mereka, karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Asbabun nuzul ayat tersebut berkenaan dengan peristiwa perang Uhud, di mana ketika itu ada dua golongan yaitu Bani Salamah dan Bani Haritsah yang terbesit dalam pemikirannya untuk menggagalkan niatnya berperang karena takut mati setelah mengetahui bahwa sepertiga pasukan yang dipimpin oleh petinggi orang munafik Abdullah bin Ubay telah meninggalkan medan perang. Ayat ini merupakan salah satu ayat tentang perintah untuk bertawakal bagi orang-orang mukmin. Dalam ayat ini menerangkan bahwasannya bertawakal merupakan bentuk implementasi keimanan seseorang, di mana hanya kepada Allah saja seharusnya manusia berserah diri, bukan kepada yang lain. Yang kedua, Quran surat Al-Mujadilah ayat 10 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama najwa minasyaitoni liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biiznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang artinya, sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan setan agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati. Sedang pembicara itu tidaklah memberi bencana sedikit pun kepada mereka kecuali dengan izin Allah, dan kepada Allah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah yang berkata, orang-orang munafik terlihat berbisik-bisik, di antara mereka tindak
tindakan tersebut menimbulkan kemarahan dan rasa terganggu pada diri orang-orang mukmin. Lalu Allah menurunkan ayat yang ketiga, Quran surat Al-Maidah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum faqafa aydiyahum ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud menyerangmu dengan tangannya. Lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ikrimah dan Yazid bin Abi Ziyad, dan lafaznya dari Yazid bahwa pada suatu hari Nabi SAW pergi bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, dan Abdurrahman bin Auf ke tempat Ka'ab ibnu Ashraf dan tempat orang-orang Yahudi Bani Nadir. Beliau mendatangi mereka untuk meminta bantuan dalam lunasi diat yang harus beliau bayar. Lalu mereka berkata, baiklah, sekarang duduklah dulu dan kami akan menjamu. Setelah itu kami akan memberi apa yang engkau minta. Rasulullah pun duduk menunggu. Diam-diam Huyai bin Akhtab berkata kepada teman-temannya, kalian tidak pernah melihat dia sedekat sekarang ini. Timpakanlah batu ke tubuhnya, maka kalian akan dapat membunuhnya setelah itu. Kalian tidak akan pernah melihat keburukan lagi untuk selamanya. Teman-teman Huyai pun mengambil batu gilingan yang besar untuk ditimpakan ke tubuh Nabi SAW. Tapi Allah menahan tangan mereka hingga Jibril datang dan menyuruh Nabi SAW meninggalkan tempat itu. Yang keempat, Quran surat At-Taubah ayat 51 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibna illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang artinya, katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Diriwayatkan bahwa ayat ini memerintahkan kepada Rasulullah agar menjawab tantangan orang munafik yang merasa senang ketika Rasulullah dan para sahabatnya ditimpa kesulitan, dan merasa sesak dada ketika Rasulullah dan para sahabatnya memperoleh kenikmatan, dan ucapan, apa yang menimpa diri kami dan apa yang kami peroleh dan kami alami adalah hal-hal yang telah diatur dan ditetapkan oleh Allah. Yang kelima, Quran surah At-Talaq ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuqhu min haitsu la yastasibu. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighul amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Yang artinya, dan dia memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya, sungguh Allah telah mengandalkan ketentuan bagi setiap sesuatu. Diriwayatkan Al-Hakim yang bersumber dari Jabir bahwa ayat ketiga surah At-Talaq turun berkenaan dengan suku Asja yang fakir, cekatan, dan banyak anak. Ia menghadap Rasulullah SAW meminta bantuan beliau tentang anaknya yang ditawan musuh dan tentang penderitaan hidupnya. Rasulullah bersabda, bertawakallah kepada Allah dan bersabarlah. Yang keempat, hadis yang berkaitan dengan tawakal yang berbunyi, An Umar radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yaqulu law annakum tattaquluna 'ala Allahil haqqu tawakkal larazaqakuma kama yarzuqu tayra bawada wa wama taroha bagona, riwayat Tirmizi, yang artinya jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti seekor burung. Pagi-pagi ia keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima, pandangan para ulama tafsir tentang tawakal. Yang pertama, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Madarik As-Salikin berkata, tawakal merupakan amalan dan penghambaan hati dengan menyandarkan segala sesuatu itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, percaya terhadapnya, berlindung hanya kepadanya, ridho atas sesuatu yang menimpa dirinya berdasarkan keyakinan bahwa Allah akan memberikannya segala kecukupan bagi dirinya dengan tetap melaksanakan sebab-sebab serta usaha keras untuk dapat memperolehnya. Yang kedua, menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menyatakan bahwa kata tawakal juga berakar kata sama dengan wakil, bukan hanya penyerahan secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi penyerahan tersebut harus didahului dengan usaha manusiawi. Yang terakhir, kesimpulan dari mempelajari tawakal. Tawakal adalah sikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala urusan setelah terlebih dahulu melakukan usaha dan ikhtiar yang dibarengi dengan keikhlasan menerima apapun hasil yang akan didapatkan. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan mengenai tawakal di dalam Al-Quran. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.